Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami dari Coding Media. Oke teman-teman, pada seri pembuatan aplikasi Point of Sales, di situ untuk fitur-fitur utamanya sudah selesai semua ya, tutorialnya sudah selesai semua. Bahkan di seri tersebut ada tutorial-tutorial tambahan bonus daripada video demo yang pertama yuk post. Oke, teman-teman bisa ikuti seri tutorial post tersebut di playlist channel YouTube Yuk Coding Media. Cari aja yang seri membuat aplikasi Point of Sales ya. Kemudian lanjutannya teman-teman bisa ikuti di platform Yuk Coding Course. Nah, di sini ya sudah ada banyak tutorial. Oke, sekarang kita mau bahas tutorial bonus lagi. Jadi daripada kita bikin project baru untuk membahas materi ini, mending kita langsung implementasikan saja sekalian di seri post. Yaitu kita mau bahas tentang Sweet Alert. Oke, sebenarnya Sweet Alert ini apa sih? Jadi teman-teman, kalau kita cek di project My Post kita ya, di sini ketika kita mau delete, nah di sini ada tampilan seperti ini bawaan ya. Ini kalau di Chrome seperti ini, kalau di Firefox atau Safari mungkin agak berbeda ya. Ini di login juga kita seperti ini, masih bawaan. Nah seperti ini kalau di Firefox. Tadi kalau di Google Chrome seperti ini. Nah kita mau ganti pakai Sweet Alert biar lebih bagus, lebih elegan sih. Ini sebenarnya tutorial bonus, teman-teman boleh ikuti atau tidak. Kemudian Sweet Alert ini ada banyak sebenarnya teman-teman. Ada Sweet Alert biasa sama Sweet Alert 2. Nanti kita mau pakai yang Sweet Alert 2 karena ini lebih baru dan banyak dipakai. Untuk Sweet Alert sendiri, kalau teman-teman misal mau pakai yang Sweet Alert saja, itu previewnya seperti ini. Alertnya ya. Teman-teman bisa cek aja, di sini juga ada tutorialnya. Nah, bisa pakai seperti ini. Ada banyak ya. Kemudian juga ada yang lain, Sweet Alert for Bootstrap. Di sini juga ada. Nah, nanti tampilan sepertinya hampir sama lah intinya. Teman-teman mau pakai yang mana terserah. Atau kita bisa juga pakai Sweet Alert tuh. Dan nanti kita mau pakai yang ini ya. Jadi kalau normal alert seperti yang tadi di sini itu seperti ini. Kalau kita pakai Sweet Alert nanti akan menjadi seperti ini. Lebih bagus ya. Ada banyak di sini. Teman-teman bisa cek aja di sini scriptnya, di sini hasilnya. Bisa dikasih gambar. Buttonnya ada banyak. Nah, ini bisa di custom di bagian kanan juga posisinya. Atau kita bisa juga pakai animation. Pakainya animate.css ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita cek di animate.css itu dia untuk animasi-animasi seperti yang ada di PPT. Intinya dia mau tampilnya bagaimana, di bounce, di flash. Ada banyak ya, bagus-bagus ya. Nah, ini bisa kita gabungkan pakai animate.css Sweet Alert ini. Oke, sebentar saya mau tampilkan contoh template yang sudah ada Sweet Alertnya. Nah, di sini teman-teman, ini saya ada template admin LTE versi 3 ya. Teman-teman bisa download aja di youtcoding.id blognya. Cari aja di situ yang download template Bootstrap. Nah, di sini untuk di template admin LTE versi 3, Sweet Alertnya dia sudah di custom di bagian kanan. Isinya seperti ini. Nah, jadi seperti ini saja, kita tinggal pakai nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau template yang lain di sini ada Stisla, itu juga ada bawaan Sweet Alertnya yang sudah terintegrasi dengan templatenya, jadi tinggal pakai saja, enak. Nah, seperti ini ya. Ini kalau sudah ada contoh example-nya di templatenya, enak tinggal pakai teman-teman. Seperti contoh di dua template ini. Tetapi kalau kita tutorial seri post kan menggunakan admin LTE versi 2 ya. Itu belum ada, Sweet Alertnya belum ada di dalamnya. Jadi kita perlu tambahkan manual asetnya, kita integrasikan manual. Nggak apa-apa ya. Jadi biar teman-teman sekali-kali tahu bagaimana cara menambahkan library pihak ketiga ke template kita jika dia belum support gitu. Oke. Di sini
Ini ada banyak ya contohnya ya. Nanti kita akan pakai yang sesuai saja. Bisa dikasih gambar, bahkan bisa dikasih background seperti ini. Ini bisa yang auto close juga, ada banyak lah intinya. Oke, cara pakainya gimana? Teman-teman bisa klik aja bagian installation di sini. Nah, di sini untuk download dan installnya bisa pakai npm. Teman-teman install Node.js, di situ sudah ada npm-nya. Teman-teman bisa jalankan npm install. Atau kita bisa juga langsung ambil CSS dari yang ini, CDN-nya ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung download. Kemudian dia cara pakainya bagaimana? Intinya di load sih. CSS-nya di load sama JS-nya Sweet Alert. Kemudian kita dapat yang CSS-nya di mana? Di sini kan cuma ada link yang JS-nya ya. Nah, teman-teman bisa langsung Ctrl U saja atau klik kanan view pack source. Nah, pastikan di sini dia sudah load asetnya ya. Kita bisa copy aja nih. Nah, di sini ya. Dia ada load Sweet Alert 2 min.js sama Sweet Alert 2 min.css. Kita bisa buka, kemudian kita bisa save aja. Di sini Sweet Alert 2 min.js sama Sweet Alert 2 min.css. Kita save aja, langsung di Ctrl S aja teman-teman. Kemudian kita download. Nanti akan ada dua file seperti ini. Misal teman-teman butuh yang animate CSS, kita cari aja di sini. Misal ada apa enggak animate. Nah, di sini dia ada ya. Juga loadnya. Nah, semisal nih nanti kita butuh. Jadi ada 3 file yang kita download. Langsung aja ambil dari dokumentasinya, ini nggak apa-apa. Ini project kita ya, MyPost. Oke, tadi 3 file ini kita cek di bagian template. Template ini dia view yang di load di semua halaman ya, kecuali di halaman login. Kalau teman-teman ikuti tutorial yang MyPost pasti paham. Oke, untuk CSS-nya kita bisa taruh di dalamnya head, di bawah sini ya, sebelum head tutup. Kita bisa copy aja dari yang aset atasnya. Kemudian kita nanti ganti ininya. Dia diarahkan kemana? Berarti ini kita pindahkan ke project kita. Bisa di www. Kemudian nama folder kita kemarin MyPost ya. Kemudian kita taruh assets. Kita terserah mau taruh di mana. Saya mau taruh di dalam folder plugins. Kemudian di sini saya bikin folder baru. Saya namakan Sweet Alert 2. Saya pastekan di sini semua. Untuk animate CSS teman-teman semisal mau bedakan folder, bikin folder baru animate juga gak apa-apa. Cuman saya gabungkan aja jadi satu biar lebih ringkas ya. Oke, kita sudah pastekan ya assetsnya ini tadi di sini. Di dalam assets plugin, kemudian kita bikin folder baru namanya Sweet Alert 2. Berarti nanti loadnya kita arahkan ke sini. Di assets, kemudian plugins, Sweet Alert 2, kemudian Sweet Alert 2 min CSS nama filenya ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk bagian JS-nya kita bisa taruh yang di bawah. Misal di bawahnya sini, kita bisa copy aja yang ini. Kita taruh di sini. Di sini berarti dia mengarah ke plugins, kemudian Sweet Alert 2. Kemudian Sweet Alert 2.min.js seperti ini ya. Oke, coba kita Ctrl U ya di sini. Kita klik Sweet Alertnya sudah terload atau belum. Nah, di sini sudah muncul seperti ini, artinya sudah terload ya. Kemudian di JS-nya juga sama, artinya sudah terload. Oke, sekarang kita testing pakai Sweet Alertnya. Misal yang paling simple ini. Jadi kalau Sweet Alert yang versi agak lama itu dia pakai swal saja. Cuman kalau yang terbaru ini pakai swal.fire. Kita integrasikan sesuai yang terbaru aja ya. Nah, boleh taruh di JS-nya di sini atau misal kita bikin baru juga nggak masalah. Misal seperti ini. Kita refresh. Nah, di sini akan muncul ya. Dia akan muncul seperti yang di sini. Cuma di sini kok besar, tetapi di template kita kok kecil. Nah, ini artinya dia bentrok teman-teman. Template kita ketika dimasukkan plugin baru, kan di situ ada CSS-nya juga.
itu dia bentrok, intinya tampilannya jadi kecil lah ya, karena di template ini juga belum ada Sweet Alert bawaannya. Jadi solusinya bagaimana? Nah, kita perlu oprek sedikit nih templatenya. Oke, saya sudah googling, caranya itu di bagian yang kita load itu kita kasih style tambahan, cuma satu baris sih. Kita bisa taruh di dalamnya head ya untuk CSS nya. Isinya bagaimana? Nah, kita bisa tambahkan seperti ini. Kita coba lagi. Nah, di sini lebih besar ya. Tadi kan kecil. Tadi sebelum kita kasih ini, sebenarnya kita komen dulu. Di sini jadi kecil. Kalau kita kasih yang font ini tadi, dia jadi normal. Nah, seperti ini. Bagus ya. Udah ya. Sudah sesuai dengan yang ini. Oke, sekarang kita mau implementasikan di mana? Kita hidden dulu tadi yang di soalnya biar tidak terlewat di semua halaman. Di supplier di sini kita pakai confirmationnya menggunakan modal bawaan Bootstrap ya. Di sini bawaan template, bawaan Bootstrap. Kemudian kalau di bagian customer dia masih seperti ini yang default. Kemudian di kategori juga masih default. Cuma di kategori ini dia untuk update-nya sudah menggunakan alert yang seperti ini ya, bawaan template. Nah, kita nanti juga bisa alertnya ini kita taruh di Sweet Alert. Oke, caranya bagaimana? Kita mau implementasi di bagian sini ya, bagian kategori barang aja. Untuk bagian hapusnya ini kita bisa arahkan juga nanti pakai Sweet Alert. Kemudian yang flash ini, berhasilnya ini kita bisa juga arahkan ke Sweet Alert. Oke, bagaimana caranya? Kita cek di bagian folder application, kemudian views, kemudian di dalamnya product, di dalamnya kategori, di kategori underscore data.php. Nah, di sini dia ada untuk bagian view message ya. Ini yang tadi, yang hijau di atas ini. Kita bisa komen dulu. Kemudian kita bisa bikin div baru. Mau pakai div atau span terserah. Saya di sini pakai div. Kita kasih ID. Saya kasih nama flash. Kemudian kita bisa bikin atribut baru. Misal kita namakan data flash. Nantinya mau kita ambil di bagian JS-nya ya, untuk dilempar ke Sweet Alert. Isinya apa? Isinya kita cek aja di sini tadi view message. Nah, di sini dia ada error sama sukses ya. Kita ambil aja yang sukses. Isinya yang ini berarti ya. Di session flash sukses. Pesan errornya atau pesan suksesnya apa? Kita bisa paste seperti ini. Oke, setelah itu di bagian template, karena ini template di load di semua halaman ya kecuali login, maka kita bikin fungsinya di sini aja di paling bawah ya. Seperti ketika kita implementasi data tables client set, di sini kita panggil data tablesnya di sini. Kita bisa bikin variabel baru, kita namakan misal variabel flash. Jadi karena ini di load di semua halaman, dia yang ada ID flash di sini ya, ini ID-nya flash. Kita ambil datanya, atribut data itu isinya apa? Isinya yang flash. Flash kan isinya ini. Berarti data flash ini nanti akan menampung isi yang ini. Ini implementasinya mirip tutorial Pak Dika ya, karena lebih mudah. Cuma di sini sudah pakai swal.fire. Kemudian jika dia ada flash, nah kita bisa cek lagi. Kita pakai yang ini aja. Nanti kita ganti isinya. Yang bagian footer kita hapus saja, kita nggak pakai footer. Di sini kita kasih ikonnya sukses saja ya biar hijau. Kemudian tulisan oops ini di title-nya kita bisa tulis saja semisal sukses juga. Kemudian teksnya apa? Teksnya isinya dari variabel flash. Sekarang kita coba. Di sini kan tadi kita implementasinya di bagian kategori data di sini ya. Berarti di kategori di sini kita update. Kita save. Nah, di sini suksesnya sudah mengarah ke Sweet Alert. Kita tambah data baru, misal di sini juga berhasilnya mengarah ke Sweet Alert. Cuman di sini untuk pop-up-nya belum. Nah, kita mau bagian pop-up nih sekarang. Caranya gimana? Kita kan konfirmasinya itu pakai return confirm ini ya, on click ya. Ini biar ada on click ini, kalau di cancel nggak apa-apa, kalau di oke baru dia mengarah ke link hapusnya ini. Nah, ini kita bisa hapus saja untuk on click di bagian kategori data,
hapusnya, di bagian button hapus. Kemudian kita bisa kasih ID. Teman-teman namakan terserah, saya di sini namakan btn strip hapus gini semisalnya. Oke, seperti ini ya. Tetapi di sini ketika kita klik buttonnya dia akan tetap menghapus. Bagaimana biar dia tidak diklik itu tidak mengarah ke hrefnya ini? Kita bisa pakai JS. Ini di sini kita pakai jQuery aja ya, karena di template kita sudah ada load jQuery-nya. Jadi tinggal pakai saja, teman-teman. Kalau misal pakai Vanilla JS atau JavaScript murni bawaan tidak masalah, atau pakai library yang lain. Di sini cuman kita pakai jQuery. Nah, dia biar tidak mengarah ke hrefnya, kita seperti ini. Jadi ketika web kita itu diklik, yang diklik di mana? Yang diklik namanya btn hapus. Tadi kita namakan di sini btn hapus. Kemudian kita kasih parameter misal atau event. Itu di prevent default, artinya dia tidak bisa mengarah ke hrefnya. Ketika kita klik dia tidak ada apa-apa ya. Ketika di sini prevent defaultnya tidak ada, maka dia akan mengarah ke hapus. Malah tanpa konfirmasi langsung ke hapus ya. Tambahkan aja lagi. Nah, biar dia tidak langsung mengarah ke tadi link ref hapusnya, kita kasih prevent default seperti ini. Kemudian kita bisa kasih yang konfirmasi. Nah, ini ya. Di sini bisa kita ganti. Nah, di sini untuk button confirm sama cancelnya bisa teman-teman ganti. Cuman saya pakai defaultnya aja. Kita coba dulu. Nah, dia ada konfirmasi ya. Cancel tidak ada apa-apa. Kalau dia ya mengarah ke delete, tapi di sini belum menghapus. Karena kita baru swell fire ini saja. Nah, di sini tadi buttonnya bisa teman-teman ganti, terserah. Nah, seperti ini ya. Jadi hijau tadi, kita ganti warna ini. Oke, berarti di sini dia tidak langsung swell ini, tapi kita arahkan ke refnya, ref yang ada di button ini tadi ya. Jadi kalau dia dia diarahkan ke sini, dan diarahkan ke link ini. Kita berarti di sini bikin variabel baru buat ambil refnya tadi. Kita namakan semisal link. Karena dia akan mengambil yang diklik yang mana, maka dia langsung pakai this. Seperti ini ya. This itu artinya dia dokumen yang diklik tersebut. Kemudian kita ambil atributnya .attr, kemudian nama atributnya di sini adalah ref. Nah, di sini ya, ref. Berarti di sini ref seperti ini. Kemudian di sini kita arahkan aja ke link ini tadi. Nah, seperti ini. Jadi ketika dia dikonfirmasi, diklik ya, maka dia diarahkan ke linknya itu tadi, maka dia akan terhapus. Contoh ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini kita cancel, dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian kalau kita ya hapus, maka dia sukses, data berhasil dihapus. Datanya terhapus ya. Oke. Nah, berarti kita sudah selesai nih implementasinya. Ketika tadi menggunakan flash ini tadi ya, kita komen dulu, kemudian kita bikin div baru. Kemudian di sini tadi kan kita tadi load ya. Di sini kita load SweetAlert CSS-nya, kemudian kita tambahkan custom sedikit ini CSS-nya biar besar. Kemudian di bawahnya tadi kita juga load SweetAlert JS-nya, kemudian kita bikin script baru seperti ini tadi, yang bagian data berhasil dihapus tadi yang ini. Kemudian yang konfirmasi buttonnya tadi di bagian btn hapusnya tadi, return confirmnya kita hapus, kita ganti ID, kita namakan btn hapus. Cuma itu saja yang diganti. Kemudian di template-nya kita tambahkan seperti ini baru. Oke, cukup mudah ya. Sekarang kita mau juga implementasi di bagian login. Karena kalau kita login di sini,
dia salah alertnya masih seperti ini, dia benar pun alertnya masih seperti ini ya. Mau kita kasih switch alert. Caranya bagaimana? Ada banyak cara teman-teman untuk implementasi yang bagian login, cuman kita mudahnya langsung di controller aja. Kita buka yang auth.php. Nah, di sini kan ketika dia gagal, dia langsung alertnya di sini, berhasil juga alertnya di sini diarahkan. Nah, ini bisa kita ganti menjadi switch alert. Kalau teman-teman bingung pakai echo di dalam sini biar scriptnya nggak tumpuk-tumpuk, kita bisa tutup PHP aja di sini. Kemudian nanti kita buka lagi PHP di sini. Oke, di sini tentunya di bagian ini kan mengarahnya ke proses ya. Jadi URL proses, maka kita perlu load lagi nih yang di template tadi. Di sini switch alert min, load di bawahnya sini. Kemudian juga JS-nya. Kemudian coba kita Swalfire di sini ya. Coba seperti ini dulu yang bagian sukses. Kita benarkan berarti. Nah, dia tidak ada ya. Kenapa ini? Kita aja coba Ctrl Shift J atau lihat di bagian konsol. Nah, di sini untuk yang bagian switch alert yang baru dia butuh query selector. Jadi di sini nggak ada sama sekali HTML. Kita perlu di sini bikin selector baru. Body kosongan gini nggak apa-apa ya. Body aja kosongan gini. Kita coba lagi, refresh. Nah, di sini sukses, selamat login berhasil. Tapi tetap di sini belum kita arahkan. Selanjutnya kita pakai biar diarahkan pakai ini then ini ya. Kemudian yang window location ini bisa kita taruh di dalamnya sini. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi. Berhasil, oke, diarahkan ke sini, benar ya. Kemudian yang bawah sama aja. Tapi daripada kita perlu load banyak, ini kita cut aja. Kita taruh di sebelumnya if berarti di sini ya. Karena dia di sini di load, di sini di load, maka di atasnya sini kita tutup PHP aja seperti ini. Kita buka lagi. Oke, kemudian di sini kita paste aja ini. Kalau dia loginnya gagal, di sini ikonnya kita ganti error, kemudian titlenya kita tulis terserah, misal gagal atau failure, kemudian teksnya apa seperti ini, kemudian kita arahkan ke auth login. Kita coba ya, logout dulu. Di sini kita salahkan, nah dia failure gagal, oke, diarahkan ke login lagi. Tapi kenapa di sini fontnya beda teman-teman? Kalau kita cek di sini fontnya beda ya, di sini seperti ini, pakai apa ini, font Times New Roman. Tapi kalau yang tadi di bagian kategori, di sini fontnya seperti ini, lebih bagus ya. Nah, di sini kita perlu custom sedikit lagi nih. Di sini kita bisa aja kasih style font. Nah, seperti ini ya, lebih bagus ya. Ini saya tambahkan CSS seperti ini di bagian bodinya. Ini fontnya terserah teman-teman mau pakai yang apa. Intinya biar dia gak pakai font default Times New Roman. Oke. Tadi di bagian login, di bagian function process, di sini kita tambahkan yang ini. Intinya untuk melewat
aset dari Sweet Alert, kemudian kita custom sedikit. Jangan lupa tambahkan yang body ini. Kemudian di bagian alertnya tadi kita tambahkan ini untuk sukses. Kemudian bagian gagalnya kita tambahkan ini. Oke, sudah mau azan. Saya rasa cukup jelas ya. Oke teman-teman, setelah kita berhasil implementasi dari Sweet Alert 2 ya, sekarang kita coba gabungkan dengan animate.css. Seperti ini ya kalau di demo dari Sweet Alertnya. Jadi ini dari atas ke bawah munculnya. Nah, di sini ditambahkan show class sama head class. Nah, ini sesuai dengan kelas yang ada di animate.css. Kita bisa aja buka di animate.css dokumentasinya. Nah, di sini ya. Ini yang di sini adalah efek-efeknya yang bisa dibuat. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini kalau kita scroll ke bawah, di sini ada cara instalasinya, bisa pakai npm atau yarn, atau bisa juga kita langsung download CSS-nya ini ya. Seperti yang kita download di Sweet Alert, kita kan sudah download ya. Kita taruh jadi satu di dalam folder Sweet Alert, yaitu animate.pin.css. Sekarang kita coba implementasikan di bagian template. Scroll paling atas, di bawahnya load link rel style sheet untuk Sweet Alert 2.min.css, kita buat baru untuk load yang animate.min.css. Nah, seperti ini. Ini kalau saya klik sudah terload. Oke, sekarang bagaimana caranya? Tadi di sini tinggal kita tambahkan ini show class sama head class di dalamnya swal.fire. Jadi di bagian template, nah di sini sudah ada ini ya swal.fire. Terserah mau tambahkan yang di bagian mana. Misal yang di bagian sini konfirmasi hapus. Kalau di animate.css di sini cara pakainya dia ada yang penting ada kelas animate underscore 2 kali animated sama animate underscore kali sama efeknya namanya apa. Misal kita mau pakai bounce ya. Kita ke produk kategori. Nah, di sini di bounce nya dia ya. Cancelnya ke atas karena di sini untuk bagian head classnya fade out top. Semisal, nah ini swing semisal ya. Lalu ini ya misalnya. Jadi swing kemudian cancelnya seperti ini. Bagus ya, lumayan ya. Ini dirotasi dulu, udah banyak lah. Nah, seperti ini. Kemudian yang bagian flashnya kita bisa juga tambahkan dengan animasi yang berbeda. Nah, sukses hilang. Oke, cukup simpel ya teman-teman. Bisa juga implementasikan di bagian loginnya tadi. Di sini semisal sudah diisi. Oh ya, ini belum load animate.css ya.
Sebentar, kita perlu load juga di bagian sini. Sorry ya teman-teman kalau suaranya kurang enak, lagi batuk. Ada seperti ini ya. Kita bisa kasih ini aja, bagian show class aja. Kemudian yang kalau sukses kita misal kalau gagal seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tadi di bagian kategori alert suksesnya seperti ini. Ininya muncul seperti ini. Oke. Sudah ya, kita implementasi dari Suite Alert 2 sama animate.css. Semoga jelas ya teman-teman. Cukup mudah sekali. Jadi di bagian template saya ulangi lagi ya. Kita load ini. Jangan lupa tadi assetsnya untuk Suite Alert main.css sama main.js sama animate main.css kita taruh di dalam folder assets plugin, kemudian kita bikin folder baru. Kemudian di bagian template yang bagian bawah, nah kita JS nya ini ya, kemudian kita bikin seperti ini untuk flashnya sama konfirmasinya seperti ini. Kemudian tadi di bagian produk kategori cuma return confirmnya diganti btn hapus, sama di auth di function process kita load ini sama yang alert biasanya kita ganti ini sama cancelnya ini. Oke, terima kasih banyak sudah mengikuti tutorial ini. Bagi yang teman-teman yang ketinggalan, silahkan ikuti dulu saya di tutorial pembuatan app post dari awal di playlist channel YouTube Yuk Coding. Mohon maaf apabila di tutorial ini ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di tutorial menarik selanjutnya. See you, happy coding!